Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati hadirin dan hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj. Ini adalah nikmat yang patut disyukuri karena kita diberikan kesehatan dan juga diberikan nikmat iman sehingga kita bisa menyaksikan, mengikuti acara Isra Mi'raj ini. Para hadirin dan hadirat, Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang menguji akal kita sebagai manusia. Saya ulangi kembali, Isra Mi'raj itu ujian sebetulnya. Jadi ini bukan perayaan yang seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu perayaan untuk merayakan kemenangan, kita berhasil melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Isra dan Mi'raj berbeda. Isra dan Mi'raj itu bukan perayaan sebetulnya, tetapi peristiwa yang merupakan ujian. Hanya saja makna ujian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini nyaris kita lupakan karena kita sudah terbiasa mendengar kisah Isra Mi'raj, itu sudah biasa. Sesuatu itu kalau sudah kita dengar sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan, itu kehilangan daya dentumnya, kehilangan daya dobraknya, kehilangan daya magicnya, kehilangan daya mukjizatnya. Ini sama dengan kehidupan pernikahan kita. Ini yang belum nikah nggak tahu ini kalau yang belum nikah. Tapi kalau yang sudah nikah, yang bapak-bapak di belakang itu, pasti ibu-ibu yang di belakang yang senyum-senyum itu pasti paham apa yang akan saya sampaikan ini. Kalau kita ini sudah nikah bertahun-tahun, itu istri dan suami kita itu sudah kehilangan daya pesona. Bahkan malah
bisa menyebalkan itu. Tapi ya tetap cinta. Suami dan istri itu kalau sudah terikat dalam hubungan pernikahan dalam waktu yang lama, itu sudah nggak punya lagi daya pesona, nggak menarik. Kita bersanding di sampingnya juga tidak menimbulkan daya seperti yang dulu kita rasakan pada saat kita bertemu pertama kali. Jadi kebiasaan itu membuat sesuatu yang awalnya menakjubkan, lama-lama menjadi biasa-biasa saja. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, itu pernah berpesan kepada Sayyidina Abi Hurairah, salah satu sahabat terkenal Kanjeng Nabi, Abu Hurairah. Abu Hurairah dulu itu sahabat yang miskin dan kere. Makan itu tergantung kepada pemberian orang lain. Jadi Abu Hurairah itu kalau makan itu ya berkunjung ke sahabat-sahabat teman-temannya untuk nyari makan. Karena memang miskin. Lalu Kanjeng Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, kamu kalau berkunjung ke rumah teman kamu itu jangan sering-sering. Nanti bosenin itu. Ya, kalau berkunjung setahun sekali, ketemu senang sekali. Wah, kangen-kangenan ya. Tapi kalau tiap minggu datang, sebel kita. Bener nggak, Bu? Betul? Iya, kalau kita punya temen kok tiap minggu, apalagi tiap hari datang, itu nggak menarik itu. Ya. Itu akan menyebalkan kita. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu mula-mula adalah ujian terhadap nalar. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi pada tanggal 27 Rajab itu, pagi-pagi malamnya kan Kanjeng Nabi itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Diberikan mukjizat oleh Allah berupa perjalanan dalam satu malam dari Makkah sampai ke Yerusalem dan dari Yerusalem sampai naik ke langit tingkat 7. Dilakukan dalam waktu tidak lebih dari sekitar ya 7-8 jam. Kalau naik pesawat 8 jam itu baru Jakarta Jeddah. Itu kalau naik pesawat. Nah, Kanjeng Nabi ini dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan dari Yerusalem naik ke atas sampai ke puncak ketinggian yang disebut dengan Sidratul Muntaha, itu puncak ketinggian. Dan itu pulang pergi, bukan hanya satu jalan, itu PP itu. Ya, satu malam 8 jam atau 9 jam itu PP. Jadi pulang pergi. Waktu pagi tanggal 27 Rajab, Kanjeng Nabi mengabarkan peristiwa ajaib yang beliau alami semalam sebelumnya. Itu orang Arab semuanya tanpa terkecuali. Semua orang Arab yang belum masuk Islam, semuanya tanpa terkecuali ketawa terpingkal-pingkal. Karena apa? Karena mereka mendengar peristiwa yang tidak masuk akal. Muhammad ini mengigau. Ini orang mengigau ini. Masa dalam satu malam kok melakukan perjalanan pulang pergi dari Makkah sampai Yerusalem langit ke-7 balik lagi. Karena itu mereka kemudian menguji Kanjeng Nabi.
Ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih yang kita baca di dalam hadis-hadis termasuk hadis Bukhari Muslim dikisahkan di sana. Ini riwayatnya sahih ini. Jadi Kanjeng Nabi itu diuji oleh orang-orang Makkah. Muhammad, jika kau benar-benar melakukan perjalanan ke Yerusalem, coba sebutkan ciri-ciri apa yang kau lihat di Masjidil Aqsa. Di Yerusalem apa yang kau lihat? Di Baitul Maqdis itu apa yang kau lihat itu? Lah Kanjeng Nabi itu kan ketika sampai ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, itu kan bukan dalam rangka turis wisata lalu melihat satu persatu pemandangan di dalam Yerusalem, kan enggak. Wong ini misi suci. Kanjeng Nabi tidak memperhatikan detail-detail Masjidil Aqsa sama sekali enggak. Ketika Kanjeng Nabi ditanya, coba ceritakan seperti apa kota Yerusalem itu. Kenapa orang Makkah mengatakan begitu? Karena mereka ini orang-orang yang sering pergi ke Yerusalem untuk perdagangan. Jadi mereka ngerti ciri-ciri kota ini, ada itu tahu semua. Ini ibarat orang yang sudah ke Jakarta berkali-kali, tahulah Blok M itu di mana, Pasar Senen di mana, Pasar Minggu di sana, dari Pasar Senen ke Pasar Minggu ada apa, saya sudah tahu semua. Karena mereka orang-orang yang sering datang ke daerah itu. Lalu mereka menguji Kanjeng Nabi, kamu apa yang kau lihat di Masjidil Aqsa itu? Lah Kanjeng Nabi kan tidak ingat, wong ke Masjidil Aqsa itu bukan untuk wisata melihat-lihat. Jadi Kanjeng Nabi bingung sebingung-bingungnya. Lalu datanglah keajaiban di situ. Kanjeng Nabi kemudian mundur sebentar dari hadapan orang-orang Quraisy yang tertawa menertawakan Kanjeng Nabi itu. Beliau sholat sunat sebentar di Hijr Ismail. Ya, di Hijr Ismail itu apa? Bangunan di samping Ka'bah itu, ya, Hijr Ismail. Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat di situ. Selesai Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membawa gambar kota Yerusalem, Baitul Maqdis itu ke depan Kanjeng Nabi. Ini terjadi sebelum zaman video call loh ya ini. Jangan dibayangkan kalau sekarang pakai WhatsApp itu bisa. Ini belum ada WhatsApp ini, belum ada video call. Malaikat Jibril membawa gambar kota Masjidil Aqsa, kota Baitul Maqdis ke depan Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi menerangkan itu kepada orang-orang Quraisy, diterangkan satu persatu ini. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Mereka takjub semua. Ini kok benar semua ini ya. Ini berarti Muhammad ini tidak kaleng-kaleng ini. Tidak bohong ini, karena menceritakan sesuatu yang mereka sendiri menyaksikan. Mereka sendiri menyaksikan itu. Tapi mereka tetap gak percaya masih. Gak percaya. Lalu bubar kan. Dan masih banyak orang yang skeptis, yang ragu. Bukan hanya orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Orang-orang yang sudah beriman pun kepada Kanjeng Nabi, ketika mendengar peristiwa ini, mereka juga agak goyang itu. Ini Nabi ini apa ini? Ini orang gila atau apa? Kok menceritakan sesuatu yang aneh-aneh seperti ini? Kalau sekedar disuruh iman Allah, malaikat, masih oke lah. Tapi ini kok ngaku melakukan perjalanan dalam satu malam dalam jarak yang tidak masuk akal. Jadi sebagian umat Islam pun juga agak goyang gitu. Lalu salah satu dari orang Quraisy ini ketika pulang ketemu Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu nggak hadir. Sayyidina Abu Bakar, para hadirin dan hadirat, ketika itu tidak ikut di dalam pertemuan Kanjeng Nabi menceritakan kabar tentang pengalaman Isra Mi'raj ini.
Di tengah perjalanan mereka ketemu Abu Bakar. Hei Abu Bakar, teman kamu itu, Sinting itu. Siapa? Muhammad. Kenapa? Dia cerita begini. Abu Bakar dengan entengnya mengatakan, kalau Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih aneh daripada itu, saya akan percaya. Jangankan cuma pergi ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 7. Kalau Muhammad mengatakan, mengisahkan sesuatu yang lebih aneh daripada itu, saya akan percaya. Saya akan percaya. Itulah kenapa Abu Bakar itu dijuluki, diberikan sebutan, ya, label, As-Siddiq, ya. As-Siddiq itu adalah orang yang betul-betul loyal dan percaya kepada Kanjeng Nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau percaya Isra Mi'raj sekarang itu mudah, gampang sekali, karena semua orang percaya sudah. Tetapi pertama kali orang mendengar kisah Isra Mi'raj, percaya itu susah sekali. Susah sekali. Manusia itu, ibu bapak sekalian, manusia itu psikologinya susah mempercayai sesuatu pertama kali. Tetapi kalau sudah semua orang percaya, itu saya ikut percaya. Itulah psikologi manusia. Itu psikologi yang disebut dengan psikologi yang disebut dalam ilmu psikologi sosial disebut dengan bandwagon effect. Bandwagon effect. Efek wagon atau kereta. Jadi orang itu kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5 itu melakukan pekerjaan A, itu yang lain-lain ikut semua itu. Tetapi kalau ada orang baru pertama kali mengerjakan sesuatu, itu semua orang akan sinis itu. Ini apa? Enggak masuk akal ini. Tapi kalau begitu sudah ada 2, 3, 4, 5 sampai puluhan, bahkan sampai ratusan, itu nanti orang lain akan ikut semua. Barang itu kalau sudah viral, itu mudah diikuti semua orang. Tetapi kalau pertama kali baru muncul, itu susah diikuti oleh orang-orang. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq ini manusia yang luar biasa. Menjadi Abu Bakar itu tidak mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia percaya pada saat orang lain belum pernah ada yang percaya. Kalau ada pabrik mengeluarkan satu produk pertama kali, ini contoh yang paling bagus, ini saya bukan iklan loh ya. Saya bukan iklan ini. Ketika pertama kali mobil buatan Cina namanya Wuling itu keluar. Nah, tahu Wuling kan? Mobil Wuling itu pertama kali keluar itu semua orang itu kayak memandang, melihat itu sebelah mata. Wuling itu tahu. Ini saya nggak iklan Wuling ini ya. Saya juga nggak dibayar Wuling di sini. Saya beli Wuling. Saya itu beli Wuling. Kenapa ya? Karena uangnya kurang aja. Karena nggak kuat beli Toyota, nggak kuat beli Honda, saya beli Wuling. Saya beli Wuling. Pertama kali saya beli Wuling itu teman-teman saya itu ketawa itu. Sampai nih ngapain beli Wuling itu? Tambahin sedikit kan sudah dapat Honda. Ya sedikit itu kan 50-100 juta. Ya saya nggak punya uang segitu. Ya saya beli Wuling-Wuling aja lah. Saya itu diketawain itu. Saya ini jelek-jelek begini pengurus PBNU ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya pernah suatu saat ngajak
teman sesama pengurus PBNU naik mobil saya. Begitu masuk mobil saya itu toleh, ini apa ini? Heran dia ini, Mas Ulil kok mobil kok wuling, ini apa ini? Itu sekitar 2 tahun yang lalu, baru 2 tahun yang lalu itu. Wuling itu di nyek-nyek itu. Sekarang orang-orang Menteng sudah pakai wuling. Kalau sudah keluarga orang-orang Menteng sudah pakai wuling, semua orang akan pakai wuling sekarang. Nah, sekarang pakai wuling keren. Dulu pertama kali, saya ini kategorinya Abu Bakar Siddiq saya. Ya, karena saya pakai wuling pada saat orang lain belum ada yang berani pakai wuling. Nah, itu contoh. Itu contoh, ya, percaya iman pertama kali itu tidak mudah ibu-ibu, ya. Kalau sudah orang lain semua iman gampang, sekarang iman kepada Isra Mi'raj gampang, malah kalau tidak iman kelihatan aneh, ya kan? Dulu zaman Abu Bakar itu orang iman kepada Isra Mi'raj itu diketawain. Ini tidak masuk akal, ini sinting, ini Muhammad ini, masa cukup. Ya samalah dengan misalnya ini ambil contoh ya, ini ada salah satu dari teman ini yang cerita hal-hal yang nggak masuk akal misalnya. Ada salah satu murid yang nggak tahu dapat keramat dari Gusti Allah gitu, terus cerita kepada temannya. Saya tadi malam itu ke Amerika, sampai ke New York, pergi ke Central Park, saya lihat patung Liberty. Kira-kira sampean gimana? Terus pagi-pagi masih di sini, pasti ketawa sampean, pasti ketawa. Bayangkan aja begitu, ketawa pasti. Makanya saya katakan Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebetulnya bukan peristiwa yang menyenangkan. Itu peristiwa yang merupakan ujian itu. Ujian terhadap apa? Terhadap nalar kita sebagai manusia. Karena Isra Mi'raj itu tidak bisa dinalar. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah saya mau menjelaskan pentingnya peristiwa Isra dan Mi'raj dalam kerangka akidah kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang merupakan ujian. Ini tes bagi kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, manusia ini lahir, diberikan nikmat oleh Allah wujud di dunia ini itu diberikan nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat kita lahir itu banyak, enggak terhitung lah. Bahwa kita ada di dunia ini itu sebuah nikmat. Kita semula tidak ada, menjadi ada. Lahir itu nikmat sekali. Itu sudah kenikmatan. Nah kemudian pada saat manusia itu lahir, itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa yang disebut dengan fitrah. Apa? Fitrah. Nah saya mau membahas fitrah ini ya. Istilah fitrah ini mungkin sering kita dengar, mungkin penjelasannya tidak lengkap. Apa itu fitrah itu? Fitrah itu apa? Bapak Ibu sekalian, fitrah itu adalah kemampuan dasar. Ya. Baik itu kemampuan berupa kemampuan rasional
maupun kemampuan mental maupun kemampuan spiritual. Jadi kemampuan-kemampuan dasar yang diletakkan, diinstal oleh Allah di dalam diri manusia pada saat manusia itu lahir. Nah, kemampuan-kemampuan dasar ini modal manusia menjadi manusia. Itu namanya fitrah. Setiap manusia yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, ini sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dengan membawa fitrah. Fitrah ini adalah kemampuan-kemampuan yang langsung diberikan oleh Allah, asli dari Allah, tidak dipengaruhi oleh yang lain-lain. Dan fitrah ini diletakkan seperti program begitu, itu diinstal ke dalam diri kita. Berupa kemampuan-kemampuan yang bersifat penalaran, rasional, maupun yang bersifat spiritual. Itu namanya fitrah. Bapak Ibu sekalian, fitrah ini, begitu bayi lahir, itu sudah ada. Sudah ada. Tetapi fitrah ini munculnya itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Dicicil. Jadi misalnya ketika bayi lahir, itu fitrah itu muncul sedikit. Fitrah pertama yang muncul pada seorang bayi ketika bayi lahir adalah fitrah yang disebut dengan fitrah survival. Yaitu kemampuan dasar supaya dia bertahan, hidup, tidak mati. Pada saat bayi itu lapar, itu secara otomatis nangis dia. Loh, itu sopo sing marahi bayi kok nangis segala, kalau lapar itu siapa yang ngajari? Kan nggak ada kursusnya itu. Kok kenapa begitu bayi nangis lapar nangis? Nah, ibunya juga diberikan fitrah oleh Allah, kalau bayinya nangis dia mendekat menyusui. Jadi itu fitrah dua belah pihak itu. Bayinya ada fitrah kalau lapar nangis, ibunya kalau anaknya nangis, dia menyusui. Itu namanya fitrah yang mutualistik. Ibunya punya fitrah, anaknya juga punya fitrah. Itu fitrah sederhana. Nah, jenengan tahu kan, bayi itu pada saat lahir itu kan belum bisa melihat, walaupun melek. Ya, bayi itu jangan dilihat, jangan dikira kalau bayi melek itu lihat, enggak. Pada saat anak itu lahir, walaupun matanya melek, itu belum bisa melihat. Kemampuan dasar yang baru dia punya adalah pendengaran. Mata belum ada. Loh, yang mengherankan, bayi itu ketika nangis disusui ibunya, kok ya tahu susunya di mana tuh, ya tahu itu loh. Itu gimana ceritanya itu? Itu namanya fitrah. Itu fitrah survival namanya. Fitrah survival namanya. Supaya dia bertahan, maka dia kalau lapar nangis. Nanti kalau sudah agak gede sedikit, makin besar, makin besar, makin besar, fitrah yang semula terpendam, itu pelan-pelan muncul, pelan-pelan. Pelan-pelan muncul. Sampai kalau misalnya anak itu sudah berumur, 5-6 bulan, ya, sampai setahun, itu anak-anak itu menunjukkan fitrah-fitrah yang khas. Misalnya saya itu menyaksikan anak saya tumbuh, itu mengagumkan ibu-ibu dan bapak sekalian. Mengagumkan sekali anak manusia itu ya. Ini yang belum punya anak ini nanti coba, nanti buktikan kalau sudah punya anak ya.
Anak itu tumbuhnya mengagumkan sekali. Anak-anak itu yang mengagumkan saya antara lain ya, anak-anak itu kan kelihatannya kan belum punya pikiran ya, masih kecil, umur setahun gitu loh. Kok ya ngerti makanan yang enak itu ini enggak itu loh, ngerti itu. Dalam bahasa Jawa itu duwe karep gitu loh. Kok bisa punya keinginan itu loh. Kalau dikasih makanan ini dia menolak. Kalau yang ini tidak. Dia bisa milih itu. Dia bisa membedakan mana sesuatu yang saya inginkan, mana yang tidak. Ketika anak itu punya mainan, okay, ini saya membicarakan psikologi anak, tapi nanti akan sampai ke Isra Mi'raj, jangan khawatir ya. Ini mukadimah saja ini. Saya membicarakan soal fitrah tadi itu loh ya. Fitrah Bapak Ibu sekalian ya. Anak itu menakjubkannya adalah kalau dia punya mainan itu kok ya dia ngerti ini milikku. Ketika mau diambil anak lain dia menolak, nggak boleh itu. Jadi ini seorang anak sudah memahami konsep hak milik itu. Ini milik saya. Kalau mainan yang milik anak lain dia nggak akan ngekepin ya. Tapi begitu mainan itu diberikan oleh orang tuanya dan dia merasa ini adalah miliknya, begitu diambil oleh anak lain dia menolak. Dia kemudian menepis itu tangan anak lain yang ingin menyentuh hak milik dia. Itu dari mana coba? Padahal tidak dikursusi ibunya itu. Kan tidak ada kursus anak-anak untuk bagaimana memahami konsep hak milik, kan tidak ada. Muncul begitu saja. Nanti kalau sudah agak besar sedikit Bapak Ibu sekalian, anak itu ngerti sesuatu itu besar atau kecil itu bisa membedakan dia. Mana yang lebih besar, mana yang kecil. Dia bisa membedakan. Itu namanya fitrah. Dan fitrah ini tumbuh terus sampai dewasa, sampai manusia itu punya kemampuan dasar untuk jadi manusia. Orang itu ndak usah sekolah, tahu bahwa satu itu lebih kecil daripada dua, itu tahu. Ndak usah diajari. Anak itu tahu, sesuatu itu dua dibanding tiga itu lebih besar tiga, itu dia tahu. Jadi inilah namanya fitrah. Nah saudara-saudara, fitrah ini nikmat yang luar biasa. Nah Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini datang dari Allah untuk menguji fitrah ini. Melawan fitrah ini. Menurut fitrah kita ini, kita ini kalau jalan ke Pasar Senen, lalu lintas normal, itu kira-kira berapa menit? Berapa Pak? 1 jam, 2 jam, masa 2 jam? Enggak lah. 1 jam, oke lah, 1,5 jam ya. Menurut fitrah kita, fitrah maksudnya menurut nalar kita. Nalar itu fitrah. Menurut nalar kita, menurut nalar kita dari Pondok Cabe ke Senen itu kira-kira 1,5 jam. Loh tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku dari Pondok Cabe ke Senen, Pasar Senen, itu ditempuh cuma 10 menit. Kira-kira. Sampean kira-kira percaya atau enggak? Enggak percaya sudah pasti. Enggak mungkin 10 menit itu. Wong pakai MRT aja enggak sampai segi, enggak bisa sampai secepat itu. Kenapa? Fitrah kita mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah oleh karena itu Isra Mi'raj ini ujian terhadap fitrah kita. Ujian terhadap fitrah kita.
Fitrah kita mengatakan bahwa jarak tertentu ditempuh dalam sekian waktu. Sementara Kanjeng Nabi menempuh jarak ini dalam waktu yang lebih cepat. Ini tidak masuk akal. Itulah yang disebut dengan mukjizat itu yaitu. Bapak Ibu sekalian, iman itu adalah iman terhadap sesuatu, termasuk ya iman atau percaya kepada sesuatu yang menurut standar fitrah kita, menurut standar nalar kita tidak masuk akal. Itu namanya iman. Kalau iman itu kepada sesuatu yang biasa-biasa saja, itu tidak iman namanya. Ya. Kalau misalnya ada orang mengaku Pasar Senen ditempuh dalam waktu 1,5 jam, itu tidak butuh iman itu. Kalau sampean percaya ada orang mengklaim dari Pondok Cabe ke Pasar Senen melakukan perjalanan 1,5 jam, itu sampean untuk percaya, itu percaya sampean itu tidak disebut iman itu. Kenapa? Ya karena itu sudah biasa. Disebut iman karena sesuatu yang diklaim oleh orang bersangkutan itu tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan nalar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mukjizat itu bagian yang sangat penting di dalam iman. Iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Rasul-Rasul itu tidak bisa dipisahkan dari mukjizat. Dan yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan tidak beriman adalah iman kepada mukjizat. Kalau orang percaya kepada hukum alam, itu bukan iman namanya. Hukum alam, okay? Ada namanya hukum alam, natural law. Kalau orang memasak air dipanaskan sampai 100 derajat, otomatis mendidih, ya kan? Kalau ada air ditaruh di dalam sesuai dengan hukum Boyle, kalau ditaruh di ketinggian, maka ya dia akan mencari tempat yang rendah. Hukum Boyle atau hukum Archimedes itu. Jadi kalau air ditaruh di tempat ketinggian, maka dia pasti akan mencari tempat yang lebih rendah. Makanya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tidak ada air itu kok mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi kecuali kalau disodok dengan pompa air. Tapi itu lain lagi. Tapi kalau dalam situasi normal, air itu ya mengalir dari atas ke bawah. Itu namanya hukum alam. Nah, sampai untuk percaya itu nggak perlu iman itu, karena itu sudah biasa. Tapi kalau ada orang mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7, bolak-balik 1 malam, itu namanya iman. Itu disebut dengan mukjizat. Bapak Ibu sekalian, apakah setiap orang yang mengaku melakukan hal-hal yang aneh sudah pasti dia nabi? Nah, ini pertanyaan ini. Karena kan mukjizat itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak normal. Apakah setiap orang yang memperagakan tindakan-tindakan yang aneh sudah pasti nabi? Belum tentu. Belum tentu. Makanya dibutuhkan pengujian. Dibutuhkan pengujian. Sesuatu itu aneh, ya, dan menunjukkan seseorang itu seorang nabi, itu harus melalui pengujian. Pengujiannya apa? Pakai nalar. Pakai nalar itu. Nah, di sini, makanya di sini kemudian, rasionalitas menurut para ulama
menurut para ulama. Salah satunya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini pengarang tafsir terkenal, tafsir yang tebal sekali, namanya At-Tafsirul Kabir atau Tafsir Ar-Razi. Atau judulnya yang lain adalah Mafatihul Ghaib. Ya. Sudah pernah lihat tafsirnya? Dah ya, Tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, tebal sekali. Edisi modern mungkin sekitar 26 jilid atau berapa itu. Tebal sekali. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, akal dengan iman itu duluan mana? Akal dan wahyu itu duluan mana? Menurut Fakhruddin Ar-Razi, akal dan wahyu, akal dan iman itu lebih duluan akal. Kenapa? Tadi itu mukjizat. Mukjizat itu kan tanda bahwa seseorang itu nabi. Tetapi sesuatu itu disebut mukjizat yang menunjukkan kenabian itu harus dibuktikan dengan akal dulu. Anda itu belum bisa percaya kepada Nabi Muhammad dan seluruh yang beliau sampaikan kepada kita berupa Quran, hadis, ajaran-ajaran agama itu tidak bisa kita imani sebagai sesuatu yang berasal dari Allah sebelum kita buktikan dulu Nabi Muhammad itu adalah Nabi melalui mukjizatnya itu. Jadi Kanjeng Nabi itu disebut Nabi, itu diterima sebagai Nabi, itu karena melalui tes akal dulu. Setelah diputuskan bahwa Nabi itu, setelah kita lihat ya, wah, ini Muhammad ini karakternya orang yang jujur. Kemudian dia bawa mukjizat macam-macam. Kanjeng Nabi itu mukjizatnya banyak sekali. Ya, salah satunya Isra Mi'raj. Mukjizat yang lain adalah Kanjeng Nabi itu pernah wudu. Wudu itu air keluar dari jari-jarinya. Karena ketika itu jumlah air itu kurang. Tidak mencukupi karena pada saat kemarau ya. Jadi air kurang, kemudian sahabat butuh air. Nabi wudu, ketika wudu itu air keluar dari tangan, dari jari-jarinya. Semua orang lihat. Dan itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi hampir mutawatir itu. Nggak mungkin bohong. Itu juga salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Banyak sekali mukjizat Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Salah satunya Isra Mi'raj, dan mukjizat terbesar ya Quran. Quran itu adalah the greatest miracle of Muhammad. Ya. Mukjizat terbesar dari Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Nah, kembali kepada tadi itu, orang Arab itu ketika bertemu melihat Kanjeng Nabi itu, mereka menguji melalui akalnya dulu. Ini Muhammad ini orang yang selama ini kita kenal sebagai orang yang jujur itu. Gak pernah dalam hidupnya dia bohong. Ini semua melalui pengujian akal ini ya. Ini dilakukan oleh orang-orang pada zaman Kanjeng Nabi. Kemudian dia bawa Quran. Wahyu dari Allah. Wahyu ini ajaib. Ini berdasarkan penelaahan dan observasi orang Arab pada zaman itu. Quran ini menakjubkan. Ada ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian, itu yang aneh sekali. Yaitu bahwa orang Arab itu beberapa yang mendengarkan Al-Quran, itu pingsan. Kalau orang Jawa mendengar ayat Quran tidak mungkin pingsan.
Ya kalau pingsan itu ya mungkin kesurupan gitu aja ya. Tapi kalau orang Arab ada yang pingsan mendengarkan Quran itu karena takjub isinya. Seperti terjadi pada kasus Sayyidina Umar. Ya, kisah Sayyidina Umar ya, sebelum dia masuk Islam ya, itu kan wah dia sengit sekali kepada Kanjeng Nabi. Pada suatu hari melihat adiknya pulang diem-diem ya, bawa semacam kayak lembaran secarik kertas begitu, kertas atau kayu atau apa yang isinya di situ adalah ada tulisan ayat Al-Quran itu. Lalu direbut oleh Sayyidina Umar, dibaca dan dia langsung saat itu juga terkesima dan iman kepada Kanjeng Nabi. Jadi Quran ini punya daya mukjizat seperti ini. Nah, jadi setelah dinalar semua, orang mengambil kesimpulan bahwa oh Nabi Muhammad ini benar Kanjeng Nabi. Benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman dengan akal itu duluan mana? Kalau menurut Imam Ar-Razi itu duluan akal. Karena setelah Nabi dibuktikan secara nalar dia ini adalah seorang Nabi, karena ada mukjizat, ada ini, ada itu, maka kita baru beriman. Setelah kita beriman, maka kita mengimani seluruh yang dikatakan Kanjeng Nabi. Ini kalau menurut Imam Bakhruddin Ar-Razi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah, Bapak Ibu sekalian, di dalam agama Islam, iman itu jelas menduduki kedudukan yang sangat penting. Iman, ada Islam, ada apa lagi? Ihsan. Tiga ini kata kuncinya, iman, Islam, ihsan. Nah cuma saudara-saudara, iman ini menurut agama Islam itu tidak bisa kalau tidak dilandasi oleh penalaran. Kenapa? Karena manusia itu lahir melalui fitrah. Dan fitrahnya manusia diberikan akal, diberikan penalaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak melalui panduan nalar ini. Karena itu menurut akidah Islam, terutama akidah yang disebut dengan akidah Asy'ariyah. Ya, ini akidah yang paling banyak diikuti mayoritas umat Islam seluruh dunia, itu sekarang namanya akidah Asy'ariyah. Ini akidah yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya akidah Asy'ariyah. Menurut akidah Asy'ariyah dikatakan orang itu tidak boleh beriman tanpa ada hujjahnya. Jadi makanya dalam nazom akidah yang disebut dengan akidah nazom Jauharatut Tauhid itu dikatakan di sana Imam Ibrahim Al-Laqani itu menulis syair, bunyinya adalah awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awalu wajib, itu kalau di pondok pesantren di kampung dulu zaman saya, Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan itu, karena ini syair. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ada lagunya ya.
Awal wajibin alal insani, kewajiban pertama bagi seorang manusia, ibu-ibu sekalian, itu ma'rifatul ilahi, mengetahui Allah bistiqoni, dengan yakin, gak boleh ragu-ragu. Nah, dari mana keyakinan ini diperoleh? Keyakinan ini diperoleh karena iman kita itu dilandasi dengan al-burhan, dengan dalil, dengan hujjah, dengan argumen. Kalau sampai iman tidak ada hujjahnya, itu tidak diterima itu. Makanya taklid di dalam iman itu tidak diterima menurut akidah Asy'ariyah ini. Oke? Sampean itu iman kepada Allah hanya sekedar ngikuti orang tua, ngikuti warga RT, karena RT-nya semua beriman, saya ikut beriman. Itu tidak diterima oleh Allah iman seperti itu. Iman itu diterima oleh Allah kalau bistiqoni, dengan yakin. Dari mana keyakinan ini? Dari adanya hujjah. Hujjah ini tidak perlu hujjah yang levelnya doktor atau S2, S3, S1, enggak. Enggak perlu itu. Hujjah di sini artinya adalah hujjah fitrah tadi itu loh. Hujjah fitrah, karena manusia itu ketika lahir tadi saya katakan, makanya saya tadi mulai ceramah dengan fitrah. Manusia itu lahir diberikan modal oleh Allah. Sampean itu lahir tidak kosongan. Sampean dimodali oleh Allah berupa fitrah. Fitrah ini apa? Fitrah ini kemampuan-kemampuan dasar. Termasuk kemampuan untuk menalar. Itu namanya fitrah. Nah, sampean kalau iman kepada Allah tidak didasari fitrah nalar ini, itu tidak diterima oleh Allah. Makanya kalau ada orang beriman, kok saya beriman, kamu kenapa kok beriman? Masuk Islam kenapa? Ya, saya mau nikah sama gadis muslim, ya saya masuk Islam. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau sampean masuk Islam karena ingin menikahi gadis muslimah, bagus. Tetapi tidak boleh alasannya berhenti di situ. Pelan-pelan sampean harus berusaha iman sampean itu dalam ada akarnya bistiqoni tadi itu. Dengan cara apa? Belajar. Makanya kalau sampean sudah umur segini ditanya sampean kok muslim ini apa alasannya? Bapak saya muslim. Itu tidak diterima oleh Allah itu iman begitu itu, ditolak itu. Sampean kenapa kok muslim? Ya, tetangga saya semua muslim. Nanti kalau nggak muslim, kalau hari raya nggak dapat opor ayam. Nah, itu namanya bukan Islam yang bistiqoni, itu Islam sosial namanya. Itu namanya Islam sosial, Islam sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Itu tidak diterima. Sampean iman harus ada landasan akal dan nalarnya. Harus ada landasan rasionalnya. Ini penting sekali loh ini ya, karena kita ini umumnya kan, ya jujur saja lah, kita ini mula-mula, okay? Mula-mula kita ini muslim ini kan karena alasan-alasan sosial saja. Kita ini kan, kenapa sampean ini muslim? Ya lahir di keluarga muslim. Sampean ini loh, kira-kira kalau lahir di Bali, kira-kira keluarga Bali yang Hindu, sampean ini ibunya bapaknya Hindu, lahir di Bali. Kira-kira muslim atau Hindu? Kira-kira, jujur. Hindu sudah pastilah. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Manusia itu pada dasarnya lahir itu fitri, Islam.
Bapaknya yang bikin dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, ini, itu bapak dan ibunya. Jadi jenengan ini Muslim, ya karena fitrah, tapi juga karena keluarga sampean Muslim. Karena itu sampean punya keharusan. Pertama-tama kita Islam ini yang ngikuti orang tua. Tapi lama-lama kita harus belajar Islam. Didalami terus-menerus. Sehingga kita ini masuk Islam, memeluk agama Islam, ini bistiqoni tadi itu secara yakin ada landasan rasionalnya. Ya. Jadi begitu. Makanya Isra Mi'raj ini ya ini penting bagi kita bahwa iman kita ini ya itu memang ya iman kepada sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tetapi sesuatu yang tidak masuk akal ini ya tetap harus ada landasan rasionalnya. Ada landasan rasionalnya. Karena itu kalau kita pelajari akidah-akidah di dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita, Bapak Ibu sekalian, itu menarik. Kalau dalam istilah orang barat, orang-orang barat, orang Eropa, orang Amerika, ketika orang itu disebut percaya, I believe itu. I believe. Saya percaya. Itu artinya I believe, saya percaya sesuatu tanpa bukti. Jadi believing without evidence. Itu kalau dalam pengertian orang-orang barat. Jadi believing without evidence. Jadi disebut iman itu adalah iman tanpa bukti. Itu kalau dalam pengertian orang-orang barat yang sudah mengalami sekularisasi itu, ya. Mereka mengatakan iman itu apa? Orang itu disebut beriman kalau percaya sesuatu nggak ada buktinya. Itu kalau dalam pengertian orang-orang barat. Karena itu di mata orang barat yang disebut dengan iman, belief, itu jelek. Jelek itu. Bagi mereka, loh, kok ada orang percaya tanpa bukti itu gimana ceritanya? Makanya bagi orang barat istilah belief itu jelek. Notorious istilahnya. Jelek. Nah, tapi ini pengertian yang keliru menurut saya. Di dalam agama Islam, iman itu tidak bisa kalau tidak ada dasar rasionalnya. Gak bisa. Walaupun sampean ini orang awam seawam-awamnya, itu tetap sampean itu iman itu harus ada dasar rasionalnya. Kenapa? Makanya kalau kita ngaji kitab akidah itu diajari ya. Diajari itu. Kita percaya Allah ada. Allah ada. Tuhan ada. Loh, buktinya Allah ada ini apa? Wong kita nggak pernah lihat Allah. Kita tidak pernah melihat Tuhan. Nah, akidah Islam ngajari orang awam untuk percaya kepada Allah tidak sekedar taklid saja. Karena taklid dalam bidang akidah nggak boleh loh. Dalam bidang ibadah boleh taklid. Tapi dalam bidang akidah tidak boleh. Kalau sampean dalam bidang sholat, puasa, haji, zakat, taklid kepada kiai tidak apa-apa. Kenapa sampean kok sholat kok pakai kunut ya? Kiai saya pakai kunut, itu boleh. Tapi kalau sampean dalam bidang akidah ditanya, sampean kok percaya kepada Allah ada, itu apa alasannya? Ya karena kiai saya iman, saya ikut iman, itu tidak diterima oleh Allah itu. Menurut akidah Asy'ariyah. Sampean minimal harus punya alasan
yang sesuai dengan fitrah yang sederhana. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama itu menjelaskan dalil wujudnya Allah itu sederhana sekali. Semua orang tanpa sekolah bisa paham. Semua orang tanpa sekolah bisa paham. Ini bukan dalil yang mensyaratkan sampai harus pendidikannya doktor atau profesor, enggak. Enggak masuk UIN pun paham. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Ini kalau pakai rujukan orang Arab Badui. Ini orang Badui ini ya. Tapi ini orang Badui ya kita bisa relate lah. Kira-kira pengalamannya sama dengan kita. Orang Badui itu kalau lihat ada teletong unta, tahu teletong gitu ya. Bahasa Jawa itu teletong itu artinya kotoran unta. Kalau ada sampean pergi di padang pasir, sampean di jalan-jalan di padang pasir lihat teletong unta, kotoran unta. Apa kesimpulan sampean? Nggak ada unta di situ, ada teletong saja. Ada teletong tok itu loh, tergeletak di pasir. Nggak ada unta di situ. Apa kesimpulan sampean? Apa? Kesimpulannya pasti tadi ada unta di sini. Tidak mungkin ada teletong unta tanpa ada untanya. Ya, betul kan? Itu nalar seperti itu butuh S3 atau enggak? Enggak usah lah, enggak usah IAIN juga bisa begitu. Kalau ada kotoran kambing, sampean lihat ini ada telek kambing. Ini pasti ada kambing di situ, walaupun kambingnya sudah tidak ada. Itu yang disebut dengan dalam istilah akidah Islam, ya, namanya disebut ya dalalatus syahid alal ghaib. Dalalatus syahid alal ghaib. Sesuatu yang ada menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Ada teletong unta, untanya tidak ada, ghaib. Yang ada apa? Bekasnya unta, jejaknya unta. Apa itu? Teletong. Tidak mungkin ada teletong unta tanpa ada unta di situ. Artinya apa? Teletong yang syahid ini, yang kelihatan, yang visual, menunjukkan sesuatu yang gaib, yaitu apa? Adanya unta, walaupun unta nggak ada di situ. Itu namanya nalar fitrah itu. Sampean iman kepada Allah minimal kudu tahu seperti ini. Kalau sampean iman kepada Allah, Allah ada. Kenapa? Karena kiai saya iman, itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau sampean iman kepada Allah punya dalil sederhana seperti ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Paham ya? Begitu, itu namanya nalar. Beriman tanpa nalar tidak diterima oleh Allah. Nah, nalar ini bertingkat-tingkat. Kalau nalar fitrah tadi itu ya segitu itu. Tapi kalau nanti sampean sudah sekolah S1, S2, S3, nanti ada nalarnya tambah lagi. Ada dalil tentang keberadaan Allah, ada dalil ontologis, ada dalil kosmologis, ada dalil moral, ada macam-macam. Ada dalil-dalil tentang keberadaan Allah yang rumit sekali. Tapi sampean tidak perlu mengetahui itu. Sebagai orang awam sampean tidak butuh dalil-dalil yang rumit itu. Minimal jenengan menggunakan dalil sederhana berdasarkan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi harus ada fitrahnya, ada nalarnya. Begitu juga sampean iman kepada Kanjeng Nabi, kepada surga, kepada neraka, kepada adanya akhirat, kehidupan setelah mati, itu harus ada dalil nalarnya. Tidak bisa iman tanpa nalar. Tidak bisa iman kepada Isra dan Mi'raj juga tanpa nalar. Tidak bisa. Ini yang perlu kita ketahui tentang
peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian bagi nalar. Nalar yang mampu memahami Isra Mi'raj ini adalah nalar Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu nalar Abu Bakar As-Siddiq? Nalar Abu Bakar As-Siddiq adalah kalau seseorang itu sudah dibuktikan sebagai nabi dan utusan Allah, apapun yang dia katakan kita percayai. Tapi harus dibuktikan dulu dia nabi. Dan nabi sekarang sudah tidak ada, sudah selesai. Sudah nggak ada nabi lagi. Kalau seseorang sudah dibuktikan itu nabi, maka kita percaya. Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, sebetulnya bagaimana menerjemahkan hal ini? Gimana? Nabi itu sudah tidak ada, tapi pewarisnya masih ada, Bapak Ibu sekalian. Masih ada. Masih ada. Pewarisnya para nabi itu adalah para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Nah, perilaku kita kepada ulama itu seharusnya juga sama dengan perilaku kita kepada nabi. Meskipun tidak persis ya. Bagaimana penerapannya? Nabi itu tidak punya pewaris. Pewaris biologis tidak ada. Karena itu Nabi ketika meninggal nggak punya anak laki-laki, nggak ada penerusnya. Makanya kemudian yang meneruskan adalah dipilih langsung melalui pilkada. Pilihan langsung maksudnya, pilkada Madinah ketika itu. Karena nggak punya anak lanang, nggak punya anak laki-laki, pilkada. Nah, tapi Nabi punya pewaris spiritual, yaitu para ulama. Nah, ulama ini saudara-saudara, ini ulama ini, makanya orang Islam itu harus punya panutan seorang ulama satu minimal dalam hidupnya. Satu. Jenengan, ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dijelaskan begini. Setiap orang Islam wajib berijtihad. Ini kata Imam Ghazali. Ya, ingat-ingat ini ya. Menurut Imam Ghazali, setiap orang Islam itu wajib beristihad. Nek ulama, istihadnya adalah melihat dalil, dinalar, kemudian sampai kepada kesimpulan. Karena dia punya ilmu. Tapi kalau kita-kita yang awam-awam ini, seperti kita-kita Anda-Anda ini kan awam semua ini. Walaupun sudah doktor tapi ya awam. Kita belum mustahid. Kalau kita awam, kita wajib beristihad. Apa istihadnya? Mencari ulama yang menjadi panutan kita. Karena itu orang Islam menurut ajaran kitab Ihya, dalam hidupnya sampean itu kalau bisa punya satu kiai panutan. Jangan kiai YouTuber, ya. Kiai beneran ini, ya. Jangan kiai YouTuber. Ini serius. Orang dalam hidup itu harus punya imam. Tentu tidak seperti Nabi, kalau Nabi maksum ya. Tapi kalau ulama itu sudah kita cek, sudah kita verifikasi, ini ulama, betul-betul ulama, tidak kaleng-kaleng. Akhlaknya, hidupnya, teladannya, ilmunya, dari segala segi ini ulama dalam kategori warathatul anbiya. Kalau sudah ketemu ulama seperti itu, pegangi sebagai panutan dalam hidup. Meskipun ulama itu tidak maksum seperti Kanjeng Nabi, tapi minimal ulama itu kalau berkata itu pasti ada dalilnya. Kita jadikan sebagai panutan itu. Ya, kita tidak boleh memperlakukan ulama itu apapun yang dikatakan ulama kita harus percaya. Enggak. Ulama yang kita jadikan panutan ini adalah ulama yang sudah kita tes. Sama dengan Abu Bakar dulu itu. Dia itu sudah ngetes Kanjeng Nabi, ini orang enggak mungkin bohong. Sudah
proven right. Sudah terbukti benar sepanjang hidupnya. Karena itu apapun yang dikatakan Muhammad saya percaya. Lebih dari ajaib daripada Isra Mi'raj saya percaya. Nah kalau sampean sudah menemukan ulama yang sampean uji, kiai yang sudah sampean uji, jadikanlah dia panutan hidup. Sampai mati. Sampai mati. Orang Islam tidak mungkin hidup tanpa imam. Tanpa panutan, gak bisa. Dan panutan itu jangan banyak-banyak. Kalau perbandingan boleh ya, sampai datang ke dokter ada second opinion boleh. Tapi kalau namanya ulama jadi panutan harus satu. Kalau banyak-banyak bingung nanti. Ya. Jangan kebanyakan panutan. Panutan itu satu saja. Ya. Ini pesan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ceramah saya ini ya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Semoga kita semua dapat barokah dari perayaan atau peringatan hari Isra dan Mi'raj ini. Amin Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.